Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsen ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Selesai. Semuanya masih semangat ya? Harus semangat ya belajarnya, ya anak-anak. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang suka makan ikan? Ya. Ikan itu berasal dari mana? Dari laut. Wah, betul sekali. Jadi ikan itu adalah sumber daya alam yang ada di laut. Oke anak-anak, adapun judul pembelajaran kita hari ini yaitu penguatan ekonomi maritim. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis metode penguatan ekonomi maritim dengan tepat dan mampu menyajikan hasil analisis tentang model penguatan ekonomi maritim dengan baik. Ada yang tahu penguatan ekonomi maritim itu apa? Ada? Tidak ada? Jadi, penguatan ekonomi maritim itu adalah pengembangan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan terhadap komponen kelautan yang ada di dalamnya seperti perikanan. Jadi, penguatan ekonomi maritim itu memiliki dua potensi. Potensi ekonomi yang pertama, ekonomi maritim, yang kedua, ekonomi kelautan. Bisa dilihat di sini contoh dari ekonomi maritim. Ini adalah contoh dari ekonomi maritim ya. Ekonomi maritim itu adalah kegiatan yang mencangkup transportasi laut seperti industri galangan kapal dan perawatannya. Yang kedua, ekonomi kelautan. Bisa dilihat di sini jelas Ji? Ya. Ekonomi kelautan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir seperti menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada yang tahu contoh kekayaan alam yang ada di laut? Ya, betul sekali, rumput laut. Bisa dilihat di sini gambarnya. Ini adalah contoh rumput laut. Rumput laut itu merupakan kekayaan alam sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Materi selanjutnya yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, anak-anak, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. 3. Terpeliharaannya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. 2. Sektor perikanan. 3. Sektor pariwisata bahari. Yang pertama, sektor pelayaran. Sektor pelayaran ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Industri pelayaran merupakan infrastruktur bernegara. Namun dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini belum begitu baik. Kenapa? Di
Ditinjau dari segi daya saing, industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis hingga saat ini belum berkembang. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Selanjutnya, sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari ini diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang terakhir, strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang terakhir, strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi anak-anak, itulah materi yang saya sampaikan tadi. Apakah ada yang kurang dimengerti? Ada? Tidak ada? Oke, anak-anak, Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Lalu setiap kelompok nanti silahkan diskusikan tentang materi yang Ibu bagikan ya. Ibu harap semuanya bisa dapat mengerti dan memahami materi yang dipelajari bersama-sama. Nah, untuk sekarang silahkan bergabung sesuai kelompoknya. Oke? Sudah? Sudah semuanya? Oke, baiklah. Kelompok 1 silahkan dipelajari tentang materi penguatan ekonomi maritim. Dan untuk kelompok 2 silahkan dipelajari tentang kondisi ekonomi maritim dan negara-negara ASEAN. Sampai di sini masih ada yang kurang paham? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Silahkan dimulai diskusinya. Saya kasih waktu selama 15 menit ya. Semuanya oke? Sudah siap? Oke, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 tentang penjelasan penguatan ekonomi maritim yang sangat jelas dan bagus banget. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah? Bagus sekali ya penjelasan dari perwakilan kelompok 2. Kita kasih aplaus semua. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Ibu harap semuanya benar dan mudah dipahami ya. Jadi anak-anak, ada yang tidak dipahami atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Nancy, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Nancy itu, apa perbedaan dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Jadi perbedaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu adalah ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup di transportasi laut, sedangkan ekonomi kelautan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir. Oke, sudah paham? Oke. Adapun nilai dan pesan moral yang dapat kita petik dari pembelajaran tadi, yaitu sebagai harapan bangsa, kalian mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam maritim dengan baik, di mana dari hal kecil seperti misalnya menjaga kelestarian dengan tidak membuang sampah ke sungai, ke laut, karena muaranya pasti berdampak ke laut yang bisa mengakibatkan punahnya spesies hewan laut. Jadi anak-anak, semuanya masih semangat ya? Masih? Harus dong. Jadi Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya itu adalah mencari referensi dari mana saja. Bisa dari buku, internet,
Sekian pertemuan kita hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.